Is Peru getting the larger cut, but Chile retaining superior? Chile took territory from Peru in a series of wars. There's still a fierce rivalry between these two nations. But to get a better idea of what the boundary claims of the two nations are, let's just take a look at this graphic. And you'll see two lines. One is dotted, one solid. The dotted line is the one that Peru said should constitute the maritime border, and the solid line is Chile's position. Justice basically split the difference. Chile got some of the border it wanted, extending from the coastline, and Peru got some of... Both countries have pledged to abide by the ruling, which should improve ties between two of the region's fastest growing economies. The court basically split the difference. Chile got some of the border it wanted, extending from the coastline, and Peru got some of what it wanted, but a larger area. And some people are calling this a win-win. Perjanjian tentang Laut Internasional sudah dilindungi dalam Peraturan UNCLOS tahun 1982 yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, laut merupakan wilayah kedaulatan suatu negara seperti halnya laut teritorial dan laut pedalaman. Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan negara, namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi tertentu terhadap aktivitas di laut tersebut. Contohnya, zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, laut yang memang benar-benar bukan wilayah kedaulatan negara dan bukan merupakan hak-hak yurisdiksinya, namun negara tersebut memiliki kepentingan di dalam laut tersebut, yaitu 1. Zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah kapal pedalaman, perairan, kepulauan, dan laut teritorial. Faktor penyebabnya yaitu karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka Presiden Peru yakni Alan Garcia membuat suatu putusan yang telah dibentuk oleh negara Peru sendiri supaya sengketa yang terjadi antara Peru dan Chili mendapatkan suatu penyelesaian secara damai. Kemudian juga Peru menyampaikan supaya sengketa tersebut segera dibawa dan diajukan kepada Mahkamah Internasional. Berbeda dengan pendapat Peru, negara Chili mengatakan dalam dokumen pembelaannya bahwa Deklarasi Santiago merupakan penetapan suatu kewajiban hukum yang mengikat, terutama seperti yang tertulis dalam pasal kedua, dikatakan bahwa pemerintah Chili, Ekuador, dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa mereka masing-masing memiliki kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut di sepanjang pantai negara masing-masing untuk jarak minimal 200 mil laut dari pantai. Sebelum menyelesaikan sengketa antara Peru dan Chili, Mahkamah Internasional akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Penilaian pertama adalah mengenai batas maritim, namun karena adanya proklamasi yang terjadi pada tahun 1947 di mana Peru dan Chili telah melakukan pengklaiman secara pribadi atas wilayah maritim yang sejauh 200 mil dari pemukiman laut, maka Mahkamah Internasional tidak akan melakukan pembentukan kembali atas perbatasan maritim antara kedua negara. Pada tanggal 16 Januari 2008, pemerintah Peru secara resmi membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional sebagai akibat dari tidak adanya kata sepakat sejak tahun 1980-an tersebut. Nah, setelah tahapan pengajuan, maka ada tahapan pembelaan di mana kedua belah pihak ini memiliki perbedaan penafsiran. Pertama yaitu pembelaan pihak Peru. Mereka mengatakan bahwa dalam Deklarasi Santiago pasal keempat tertulis mengenai batas maritim antara sepakat mengenai zona maritim tidak kurang dari 200 mil. Peru menilai pasal ini tidak berlaku untuk situasi hubungan dengan Peru dan Chili. Akibatnya, Deklarasi Santiago tidak termasuk pada dalam kesepakatan.
Pihak Chili mengatakan bahwa deklarasi Santiago merupakan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2, yaitu pemerintah Chili, Ekuador, dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa masing-masing mereka kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut sepanjang pantai agar masing-masing untuk mengeluarkan jarak 200 mil di laut pantai. Selain itu, terdapat pernyataan negara memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di dasar laut dan tanah di dalam zona maritimnya, sesuai dengan ketentuan hukum internasional seperti yang dituangkan dalam UNCLOS 1982. Mahkamah Internasional memutuskan sesuai pasal 55 Statuta yang akan diputuskan melalui suara terbanyak dari hakim yang adil. Dalam hal putusan hakim yang bersifat final, tanpa banding dan mengikat para pihak, Mahkamah menentukan batas maritim antar para pihak tanpa menentukan koordinat geografis. Nah, ini mengingatkan bahwa sebelum adanya permintaan untuk melakukan dalam pengiriman akhir pihak, oleh karena itu, Mahkamah Internasional mengharapkan bahwa para pihak akan menentukan ini dengan koordinat yang sesuai dengan putusan dengan adanya itikat baik dari masing-masing pihak agar menjadikan tetangga yang baik. Nah, putusan dibacakan pada tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan Hakim Peter Tomka yang disiarkan secara langsung oleh televisi internasional. Peru dan Chili menyatakan akan mematuhi apapun hasil dari putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa mereka. Resolusi damai dari batas sengketa maritim ini harus dianggap suatu hubungan dengan negara baik. Melihat bahwa asal mula sengketa ini dari permusuhan dan tumpang tindih kekuatan. Nah, di sini sangat jelas Mahkamah Internasional berhasil mencapai kompromi yang masuk akal antara posisi absolut yang diinginkan Peru dan Chili. Dengan adanya putusan Mahkamah Internasional, Peru dan Chili sama-sama sepakat. Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Dan Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar 21.000 km dari 38.000 km yang disengketakan. Nah, dengan demikian, kedua belah pihak dapat mengklaim kemenangan sampai batas tertentu yang sudah disepakati menurut batas-batas wilayah. Putusan secara umum melekat pada posisi bahwa delimitasi batas maritim merupakan suatu solusi yang adil. Pengadilan dalam putusannya. Nah, secara proaktif dalam mencapai suatu hasil yang sudah dimohonkan dan diajukan para pihak tanpa berpihak dan condong dengan salah satu pihak lainnya. Dampak hukum dan diplomatik, penguatan supremasi hukum internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa negara dapat memilih penyelesaian damai melalui jalur hukum internasional bukan melalui konflik bersenjata. Dampak politik, perbaikan hukuman bilateral. Meskipun awalnya ada ketegangan, penyelesaian ini pada akhirnya mendorong Peru dan Chili untuk mempererat hubungan diplomatik dengan dasar hukum yang jelas. Dampak ekonomi, redistribusi wilayah penangkapan ikan dengan sebagai wilayah laut diberikan ke Peru. Negara ini memperoleh akses baru terhadap sumber daya laut yang sebelumnya dikontrol Chili. Dampak strategis dan keamanan, reduksi potensi konflik militer dengan adanya batas yang jelas dan diterima kedua belah pihak. Potensi konfrontasi militer berkurang secara signifikan. Penjelasan di atas, alasan Peru mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan lautnya dengan Chili melalui Mahkamah Internasional ialah Mahkamah Internasional yang lebih berhak dalam menyelesaikan permasalahan sesuai hukum internasional. Karena hasil Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak
yang bersengketa selain mengikat, putusan Mahkamah Internasional juga bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Agar tidak terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak Peru dan Chili, maka para pihak harus menaati putusan dari Mahkamah Internasional agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.